Ini adalah tugas akhir semester genap mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kami akan mempresentasikan makalah yang kami buat. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun. Iya, Ibnu Khaldun. Pria kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai bapak sosiologi dan ekonomi Islam. Beliau sudah menghafalkan Al-Quran pada sejak usia dini. Banyak sekali karya-karya yang ia buat semasa hidupnya. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin dibicarakan mengenai bapak ekonomi Islam ini. Kami, kelompok 5, ingin mempresentasikannya. Oke, baik, langsung saja saya Ari Lestari Ningsi. Saya akan membahas tentang profil singkat Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu memiliki nama asli yaitu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi atau 1 Ramadan 732 Hijriah. Dan beliau wafat di Kairo pada tanggal 17 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar dan menimba ilmu. Ia juga menghafal Al-Quran, belajar hadis, fikih, sastra, filsafat, dan ilmu-ilmu logika lainnya. Kemudian ilmu Khaldun hidup dalam kondisi politik yang penuh konflik. Ia berpindah antara Maroko, Andalusia atau Spanyol, dan Mesir. Tepat ia wafat. Beliau adalah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu Al-Ibar bi Ibnu Khaldun, yaitu sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya. Kemudian yang kedua yaitu kitab Al-Ibar yang terdiri dari 7 jilid, yang direvisi menjadi kitab Al-Ibar wa Dawamul Mubtada awil Khobar fi Ayyamil Arab wa Ajam wa Barbar man Ashiratuhum Zawil Sultan Al-Akbar. Kemudian kitab Al-Ibar diterjemahkan dan diterbitkan oleh Desailly tahun 1863 dengan dipelajari oleh sosiolog-sosiolog Jerman dan Australia yang memberikan pemecahan bagi para filsafat modern. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Pertama, konsep stabilisasi moneter. Kebijakan stabilitas moneter bertujuan untuk perlindungan daya beli uang adalah suatu keharusan. Masyarakat harus dilindungi dari kebijakan tak adil penguasa yang bisa mendevaluasi uang. Bagi Ibnu Khaldun, apa yang diinginkan masyarakat adalah berkurangnya belanja pemerintah untuk birokrasi seperti membangun istana, berkurangnya anggaran militer, mengurangi pajak, dan kurs mata uang. Kurs mata uang yang stabil akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat untuk menggunakan mata uang itu dalam perdagangan dan produktivitas.
Kedua, konsep uang. Ibnu Khaldun secara jelas mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga dapat digunakan sebagai medium pertukaran dan alat pengukur nilai sesuatu. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa uang itu tidak harus mengandung emas dan perak. Hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang. Sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan meskipun harga-harga lain berfluktuasi. Ketiga, teori pembangunan. Kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibnu Khaldun tergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta peralatan. Pada gilirannya, tingkat tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan, maka negara akan semakin besar. Pendapatan yang besar akan memberikan kontribusi terhadap tingkat tabungan atau surplus yang lebih tinggi dan investasi yang lebih besar untuk peralatan. Dengan demikian, akan ada kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan dan kesejahteraan. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun yang selanjutnya adalah mekanisme pasar. Pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian dalam suatu negara, yang secara umum keberhasilannya bisa dilihat dari mekanisme pasar yang dijalankan. Realnya, ekonomi yang baik itu digerakkan oleh mekanisme pasar yang menjunjung kebebasan dan keadilan, karena pasar itu bebas dan tidak berpihak. Dalam kekaitan harga suatu barang, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa yang mengendalikan adalah penawaran dan permintaan terhadap barang. Bila permintaan terhadap barang meningkat, maka harga juga akan meningkat. Namun, bila permintaan menurun, maka harga juga akan menurun. Yang kelima adalah keuangan publik. Bagi Ibnu Khaldun, sisi keuangan publik sangatlah penting. Pada satu sisi, sebagian dari pengeluaran ini penting bagi aktivitas ekonomi tanpa infrastruktur yang disiapkan oleh negara. Mustahil terjadi populasi yang besar tanpa ketertiban dan kestabilan politik. Produsen tidak memiliki insentif untuk berproduksi. Oleh karena itu, uang yang dibelanjakan oleh pemerintah berasal dari penduduk melalui pajak. Pajak sebagai sumber utama pemasukan negara yang harus dikelola sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan hasil maksimal yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Karena itulah, menurut Ibnu Khaldun, keberadaan Departemen Perpajakan sangatlah penting bagi kekuasaan raja. Jabatan ini berkaitan dengan operasi pajak dan memelihara hak-hak negara dalam masalah pendapatan dan pengeluaran negara. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.